Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kevin. Dan seperti yang kalian tahu, bahwasanya hari ini tanggal 19 September 2020, hari Sabtu, tepatnya jam sekitar dini hari tadi pagi ya, Sabtu dini hari pagi tadi. Ini GD Union sudah resmi ya, kalau saya boleh bilang GD Union ini sudah resmi scam ya, alias sudah melarikan uang nasabahnya ya. Jadi buat teman-teman yang kehilangan sebagian dari hasil uangnya, entah itu uang dapur, uang tabungannya ya, yang didepositkan ke sana, saya turut prihatin ya guys. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sebelumnya saya di sini bahas ngobrol kepada teman-teman semua bahwasanya saya ini bukanlah seorang pemain ya, saya bukan saya nggak main GD Union, Alimama, SN dan yang lain-lainnya ya guys ya. Jadi belakangan ini, terutama di musim corona ini marak sekali muncul aplikasi-aplikasi sejenis ini ya guys ya. Jadi aplikasi penghasil uang, penambah uang. Jadi orang yang buat aplikasi ini sangat pintar ya dan jeli ya melihat kondisi dan peluang yang terjadi pada saat ini, terutama untuk masyarakat Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas tentang kenapa aplikasi GD Union yang dibuat mungkin usianya baru sekitar 3 bulanan gitu ya. Ya, jadi usianya sekitar 3-4 bulan gitu. Mengapa sudah bisa langsung cepat scan ya? Oke, terlebih dahulu saya mau mengenalkan biodata saya terlebih dahulu. Oke, jadi sebelumnya saya ini adalah pemain MLM ya. Sebelumnya saya sangat mania terhadap bisnis ini ya, bisa dikatakan ini adalah bisnis ya, meskipun ini sebetulnya memang ini adalah, kita tahu bersama-sama, ini adalah skema Ponzi atau piramid ya. Jadi dimana bisnis ini tidak akan berjalan jika kalian tidak mendapatkan member ya. Jadi uang yang kalian dapatkan itu adalah uang hasil dari member di bawahnya ya guys. Oke. Sebelumnya saya mengenal bisnis MLM ini di tahun 2012 ya. Jadi sebelumnya saya pernah bermain bisnis pertama saya, yaitu Boss Center ya. Jika kalian yang tidak tahu Boss Center itu apa, kalian bisa search di Google. Boss Center ini dulunya bisnisnya berkedok sebagai marketplace ya. Jadi dia seperti shopping online gitu ya. Jadi bisnisnya ini kalau dulu jelas ya. Jadi tahun 2012 itu belum ada yang namanya seperti sekarang ya. Belum ada yang namanya Android, APK itu belum marak seperti yang saat ini. Dulu masih berbasis web ya. Jadi dulu kita depositnya 2.500.000 dan itu harus tarik member ya. Jadi kita harus pasang 2 kaki. 2 kaki itu kita tarik lagi 2 kaki, jadi semakin banyak, jadi keuntungannya itu otomatis di upline-nya. Jadi dulu gue deposit 2.500.000 dan dulu itu susah ya, sangat susah untuk mengajak member karena dulu saya masih dianggap remeh ya tentang bisnis ini. Memang ada yang masih berpikir secara nalar ya, bahwasanya produk ini memang yang namanya MLM itu pasti akan scam ya pada waktunya ya. Jadi dulu ini bisnis Boss Center ini jelas ya, karena kantornya dulu ada ya guys ya. Kantornya ini jelas ada di Jakarta dan di Medan ya dulu ya. Dan ownernya ini orang Malaysia ya. Jadi Boss Center ini milik Malaysia. Dulu sangat bagus, webnya sangat profesional lah. Kita masuk webnya itu sangat profesional dan tertata rapi ya, tidak seperti GD Union, Alimama yang saat ini kacau balau sekali tulisannya. Dan di sana gue hanya sempat menarik uang pasif ya. Ini hanya sempat sekali saja menarik uang pasif sebesar 500.000. Jadi hitung-hitungannya gue ini
loss ya, loss sekitar 2 jutaan. Oke, next di tahun 2013 ini karena pengaruh dari searching internet juga, gua masuk ke bisnis lokal ya. Jadi ini buatan Indonesia, namanya ini adalah IBC ya, Indo Boat Club ya. Dulu ini membernya pun lumayan banyak, sekitar ratusan ribu juga, produk lokal Indonesia. Dan gua dulu di sana deposit sekitar, kalau hitung-hitungannya total sekitar 6 jutaan gitu ya. Jadi ini pun berkedok ya guys ya. Ini kedoknya sebagai iklan ya. Saya pun tidak tahu cara iklannya gimana ya. Jadi kita disuruh invest nanti sekitar 2 minggu itu cair, dan akhirnya sekitar kurang dari setahun ya, bisnis ini pun scam dan melarikan diri. Kalau tidak salah, ownernya saya masih ingat sampai sekarang ini, namanya adalah Ahmad Sofyan. Bisnis yang dulu diagung-agungkan karena produk lokal Indonesia pun hancur ya. Jadi kita harus cermati bahwasanya skema Ponzi, skema piramid ini, mau bisnis dari Malaysia, mau dari Indonesia, Amerika ya, yang namanya bisnis Ponzi ini jika tidak ada member lagi atau nggak ada yang deposit lagi, nah ini pasti akan scam ya. Ini hanya akan tunggu waktu. Jadi proses scam ini hanya akan ada dua pilihannya. Yang satu, jadi ini dipegang penuh oleh ownernya guys ya. Jadi dia yang pegang kendali semua hasil nih ya. Jadi dia seperti pilot ya. Jadi dia tinggal tarik tuasnya, mau berhenti, mau kapan withdraw, mau kapan usaha ini berhenti. Jadi dia yang pegang kendali penuh tuas remnya ya. Yang kedua itu karena pengaruh dari member ya. Jadi jika penarikan lebih besar daripada depositnya, nah ini kan otomatis akan tergoncang. Ini siklus perputaran uangnya. Nah, jadi disitulah akan terjadi yang namanya crash ya. Jadi faktor bisnis online MLM ini bisa scam, yaitu dipengaruhi oleh dua faktor yang tadi yang saya bilang. Oke, yang ketiga di tahun 2013 ini yang paling, kalau saya bisa bilang, ini adalah rajanya MLM dari segala raja ya. Namanya tidak asing kalian dengar, namanya adalah MMM ya. Kalau di Indonesia dulunya disebut dengan manusia membantu manusia ya. Jadi dimana kita di hari ini kita membantu orang, kita seperti yang namanya profit help PH, kita bantu orang. Jadi nanti di bulan berikutnya kita dibantu orang dengan iming-iming mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Pendirinya ini adalah orang Rusia bernama Sergei Mafrodi ya. Jadi MMM ini bukan hanya saja di Indonesia, di Rusia ini sendiri mereka pun cukup berkembang sangat pesat ya. Kalian bisa membaca artikelnya ini di Google ya. Di Google bagaimana bisnis MMM ini berkembang di Rusia, kemudian jatuh ya. Jadi jatuh, dan kemudian selain di Indonesia sendiri, MMM juga tersebar di berbagai kawasan belahan Asia lainnya ya. Kalau nanti kalian bisa baca lebih lengkap ya. Jadi bisnis MMM ini cukup tahun 2013-2014 ini cukup booming ya. Sempat juga masuk ke koran yang terbesar di Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Jakarta Post, Jawa Post, saya lupa. Masuk iklan juga di TV nasional ya. Masuk iklan juga, seminarnya banyak di mana-mana. Ada juga bangun kantor-kantor di sekitar cabang-cabang Indonesia ya. Banyak, dulu di Medan pun ada. Dan dulu saya pun pernah deposit uang yang nominalnya tidak sedikit ya guys ya. Jadi cukup, kalau dulu saya bisa bilang deposit saya ini cukup banyak ya guys ya, sampai 8 digit. Jadi seperti yang kalian ketahui, sifat manusia ini kan serakah ya guys ya. Jadi jika kalian sudah mendapatkan modal beserta profitnya, wah, kita bisa menilai, wah, ini aplikasi penambah uang nih, wah, kemudian kita otomatis akan menambah jumlah saldo yang lebih banyak lagi ya guys ya. Jadi inilah kesalahan yang kita lakukan ya guys ya. Jadi bukannya kita ambil modalnya kembali dan menaruh hasil profit yang tadi kita mainkan, ini kita malah seperti bisa saya bilang malah menambah lebih banyak ya guys ya, menambah lebih banyak supaya lebih profit ya. Jadi
dulunya saya pun seperti itu ya guys ya. Jadi terakhir pun scam ya, sempat restart beberapa kali, 2-3 kali, dan MLM ini bertahan di Indonesia cuma 2 tahunan ya, 2 tahunan. Dan seperti biasa jika suatu permasalahan ini terjadi, para leader, para upline yang bertanggung jawab pada downline-nya, pada dulu ya, masih bisa janji-janji manis pada kita ya. Ini semuanya sudah lepas tangan ya, ada yang bilang sudah resign ya. Jadi itu hanya janji-janji manis di awal ya. Kalau sudah ada gejolak di akhirnya, ini semuanya bahkan cek pun nggak diri ya. Ya, ini adalah sifat buruk dari para upline, karena di awal mereka hanya ingin mementingkan keuntungan pribadi buat mereka ya. Jadi janji-janji manis semua diobrolkan, dan ketika ada masalah terakhir di ujung, ini downline pun dicampakkan ya, siapa lo? Dan yang keempat ini tidak kalah spektakuler lagi, ini adalah yang namanya bisnis D4F ya, Dream for Freedom. Wah, ini ownernya lebih jelas lagi karena ini nampak mukanya ya. Jadi mukanya ada, kantornya dulu pun ada di Jakarta. Ini namanya adalah Philly Multaquin. Sekarang sudah mendekam di penjara. Melibatkan banyak member juga ya. Dulu di Indonesia melibatkan banyak sekali member, seminarnya banyak. Di Jakarta, di Medan, di Palembang ya. Seminarnya dulu sangat spektakuler dan banyak, booming juga di tahun itu. Untung saya di hari itu sudah karena dulu waktu MLM ini sempat goyang, bisnis D4F ini baru muncul ya. Jadi bersamaan dengan bisnis MLM ini redup, D4F baru naik. Jadi di saat itu saya masih trauma ya sama MLM ya, karena saya sudah lost segitu banyaknya, tak ada lagi peluru saya ya. Jadi saya tidak main, tetapi saudara-saudara saya yang masih mania MLM ini, mereka hajar ya, main. Tapi ujung-ujungnya D4F ini cuma bertahan sekitar 1 tahunan ya. Jadi kita disuruh beli paket ini, paket silver, paket apa, saya udah lupa namanya. Jadi ini sama saja ya. MLM ini kalau tidak ada member, perputaran uangnya tidak akan jalan ya. Jadi mereka tidak menjual produk, tidak menjual apa, karena bisnis MLM itu kayak gini. Mereka harus merekrut member baru untuk mendapatkan profit ya. Jadi yang selalu diuntungkan itu adalah para petinggi-petinggi yang di atas ya. Yang terutama yang join di akhir, di bawahnya itu semuanya menjadi tai ya, kalau bisa aku bilang. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa dapat ownernya jelas, kantornya jelas ya. Jadi gampang dilacak sama tim cybercrime ya. Nah, kalau seperti Jin Union, Alimama, SN, apalagi Global Mall, dan sekarang masih banyak ya. Kalau bisa aku bilang banyak sekali bisnis-bisnis seperti ini ya. Real Sultan, Vito ya. Ini semuanya sama ya. Mau jualan iklan Jin Union kan katanya belanja fiktif ya. Itu semuanya modus tuh. Jadi bisa teman-teman tarik dari kesimpulan yang saya flashback tentang perjalanan lika-liku saya di masa lalu. Saya ini sekarang memang sudah 100% ya tidak menyentuh yang namanya MLM ini lagi. Cumanya rasa ketertarikan akan MLM ini masih ada, karena diajak oleh teman-teman yang masih banyak yang masih buta ya sama permainan skema Ponzi ini ya. Jadi kalau saya bisa bilang, ini saya di sini sharing kepada teman-teman, saya sebagai pengamat saja, karena saya sudah cukup merasakan banyak pengalaman ya, pengalaman yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman tadi, dimana saya bermain BO tadi yang saya sudah sebutkan, ini tak ada profit yang saya dapatkan. Profit yang saya dapatkan itu hanya di awal saja ya. Kemudian karena sifat manusia yang serakah ya, pastinya sekali kita dapat pasti kita akan ketagihan ya. Jadi bisnis skema Ponzi ini sama saja seperti judi ya. Jadi ini akan membuat manusia menjadi semakin ketagihan ya, dan ingin membuang lebih banyak ya, supaya lebih profit lagi. Jadi di beberapa video yang pernah saya lihat di YouTube, ini sebelum
JD Union ini scam, ini saya pernah melihat video YouTube si kakak yang cantik ini ya bisa kalian lihat. Ini dia sudah memperingatkan kepada kalian bahwasanya bisnis JD Union ini penipuan ya. Karena kalau kita lihat dari dasar websitenya saja, ini sudah nampak sekali ya bahwasanya bisnis Alimama, JD Union ini semuanya, kalau bisa saya bilang sebagai pengamat, ini adalah satu owner ya, dan ini bukanlah orang Cina yang buat ya, ini adalah orang Indonesia yang buat. Jadi mereka seolah-olah membawa aplikasi ini dari Cina, seolah-olah orang Cina yang aplikasi orang Cina ya. Jadi mereka pun membuat namanya seperti aplikasi market terkenal di Cina ya, seperti Alimama. Itu kan jelas-jelas Alimama itu kan perusahaan di bawahnya Alibaba itu ya. Jadi sekarang muncul ya Alibaba ya. Jadi Alibaba ini caplok bulat-bulat namanya Alibaba ya. Jadi ini bagi orang awam yang tidak tahu, ini akan kemakan ini sama omongan dari para upline dan leader yang hanya ingin untung di awal saja. Dan di beberapa video lainnya seperti bapak ini, nah ini dia sudah memperingatkan bahaya dari Alimama palsu ya. Jadi bukannya dapat support yang lebih ya, malah saya lihat di komennya ini seperti malah menghujat si kakak dan si bapak ini ya. Padahal yang mereka sampaikan itu memang betul, bahwasanya bisnis skema Ponzi ini hanya akan menguntungkan orang awal yang masuk ya. Jadi saya pun agak sedikit terkejut ya, dimana JD Union ini hanya bertahan 4 bulan ya. Dimana bisnis yang pernah saya mainkan ini, MMM, Boss Center, IBC sama D4F ya, ini lumayan bertahan sekitar 6 bulanan sampai setahun ya. Jadi saya sedikit terkejut juga kenapa JD Union ini cuma bertahan sekitar 3 bulanan ya guys ya. Apa mungkin si ownernya ini sudah dapat untung yang lebih ya, bisa jadi ya. Karena di masa pagi akhir-akhir ini kan ada namanya promo ya, penawaran bahwasanya top up berapa dapat sekian berapa. Nah itu sebagai pengamat yang sudah berkecimpung lama di dunia MLM, saya sudah tahu ya bahwasanya ini adalah akal-akalan untuk kalian top up ya, supaya semakin banyak kalian top up, dia kan janjikan misalnya 10%, kalian top up 1 juta dapat 100.000 ya, jadi 1.100.000 ya. Jadi di sana dia mengumpulkan uang kalian ya sebanyak-banyaknya. Jadi di saat sudah mencapai titik maksimal, itu siap-siap kalian uang kalian dibawa kabur. Dan saya pikir aplikasi JD Union Alimama ini bisa bertahan sampai akhir tahun ya. Nyatanya cepet kali ya koin ya. Jadi bisnis-bisnis yang saya mainkan ini biasanya kalau kita sebagai pengamat LM yang sudah berkecimpung lama, kita bisa tahu ya kapan penarikan yang banyak itu biasanya itu di pertengahan tahun dan di akhir tahun ya, dimana itu biasanya MMM itu pun scam di sekitaran bulan Juni atau Juli ya. Pokoknya di detik-detik mau lebaran ya, mau hari raya itu. Dan ada juga bisnis online yang scam di akhir tahun, tepatnya mau Natalan ya. Jadi kita sebagai pengamat dan pemain-pemain MLM, kita sebenarnya sudah tahu ya bahwasanya kebanyakan bisnis ini akan scam di pertengahan tahun dan di akhir tahun karena penarikan yang sangat besar ya, maupun mungkin owner yang tidak amanah ya. Jadi bisa disebabkan oleh 2 faktor itu. Jadi saya pun cukup terkejut ya, kenapa baru berjalan 3 bulan sudah bisa scam. Dan di beberapa komentar ini saya lihat masih ada yang tidak berpikir secara rasional ya. Seperti kita bisa lihat ini komen di video dari bapak ini ya. Ini ada komen, lumayan membantu di saat pandemi, di saat orderan ojol menurun. Kalau di blok, apa nasib orang-orang yang udah masukin dana, malah jadi bencana. Aduh. Sebetulnya gimana saya bilang ya? Sebetulnya ini tidak membantu ya kalau bisa bilang. Ini malah akan menjadi bencana dan menjadi sebuah pikiran yang akan terjadi pada kalian ya. Jadi seperti yang saya pernah alami sebelumnya, bahwasanya saya bermain MLM seperti ini kita tidak akan pernah hidup tenang ya. Jadi kita tetap akan dibayang-bayangi
oleh permainan ini. Bahkan makan sama tidur aja ini pun tidak tenang ya, karena terus kepikiran akan uang kita ya. Oke lah kalau kita bermain 50.000, 100.000 itu is okay. Lantas bagaimana jika orang-orang ini bermain lebih dari 10 juta, misalnya 20 juta, ini pasti akan menjadi sebuah beban pikiran yang mengakibatkan nanti kalian akan jatuh sakit ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalian lebih baiklah jaga kesehatan ya, daripada banyak pikiran. Oke, menanggapi komentar dari salah satu orang yang berkomentar di video Bapak ini saya mau bilang bahwasanya kalau dia dibilang lumayan membantu, ini mungkin dia saja yang untung ya, kalau misalnya dia menjadi orang pendaftar pertama. Tetapi akan menjadi sangat buntung bagi para pendaftar yang lainnya, karena ini mereka terakhir baru bergabung ya. Jadi uang yang kau untung itu adalah uang member, dan ini menurut saya ini tidak ada yang namanya membantu ya. Ya mungkin akan membantu 10 orang, 20 orang di atasnya, tetapi akan sangat menderita bagi orang-orang di bawahnya, 100 orang, 200 orang di bawah-bawahnya, itu akan sangat menderita karena uang yang di bawah kalian itu kalian semua yang nikmati. Jadi pikirkan lagi. Dan ini juga ada yang komen secara rasional ya, gue udah nembak jadi kayak gini. Pertama-tama lu coba deposit kecil, setelah bisa lu withdraw, dan akhirnya lu percaya kalau GD Union membayar, dan akhirnya lu depo gede, dan lu sebarin kemana-mana biar banyak yang kena. Akhirnya happy ending yang bahagia ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Dan masih ada juga beberapa orang yang masih berpikiran positif ya, tentang adanya GD Union yang akan comeback ya. Ini seperti komentar yang salah satu ini ya, server masih hidup, sudah biasa tiap hari Sabtu kayak gitu, jadi tetap optimis. Hilangkan penyakit hoax, karena ngebak gak bermodal, cuma bisa keluar-keluar kerjanya. Aduh, jelas-jelas ini sudah scam ya. Websitenya saja sudah tidak bisa diakses. Dan kalau mungkin GD Union ini masih ada dan bisa diakses, siapa lagi yang akan deposit ya? Malah withdrawal ini akan lebih banyak daripada deposit ya. Jadi hit it again. Jadi tepat 1 hari setelah GD Union ini scam, ini muncul lagi ya aplikasi yang baru ya. Jadi Alibaba namanya ya. Kayak gini guys. Ya, jadi tampilan font dan tulisannya nih sama persis ya. Jadi ini ownernya sama saja kalau bisa aku bilang ya. Jadi saran saya, daripada membuat pikiran kalian lebih banyak dan stres, saya takutnya nanti RSJ itu penuh. Saya sarankan kalian lebih baik carilah pekerjaan yang lebih baik. Jadi bisa dibilang saya bukanlah anak kemarin sore yang baru kenal MLM ya. Jadi saya sudah kenal MLM ini sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Bahkan mungkin sebelum Anda mengenalnya. Jadi saya juga cukup kesal ya sama beberapa YouTuber yang mempromosikan skema Ponzi ini ke YouTube channel mereka ya. Jadi seakan-akan ini adalah aplikasi penghasil uang ya. Nyatanya ini bukan ya guys ya. Jadi ini adalah hal yang sangat memalukan yang dilakukan oleh seorang YouTuber dalam rangka ini untuk memperbanyak downline mereka saja ya guys ya. Jadi yang diuntungkan itu hanya YouTuber sampah itu ya guys ya. Jadi saya lihat banyak juga yang terjebak ya dan terperangkap oleh si YouTuber ini ya. Jadi saya cukup kesal juga melihatnya. Goblok. Oke, mungkin sekian saja sharing saya tentang hari ini, tentang GD Union yang resmi scam pada hari ini ya. Kalaupun memang masih ada orang-orang yang masih berpikir positif tentang adanya GD Union yang akan comeback, ya mungkin ada saja yang berpikir positif karena uangnya kan tertimbun di sana dan mereka mengharapkan comeback ya. Jadi bisa saja ini comeback, tetapi akan berganti nama menjadi mungkin GB United atau GB apa namanya ya. Jadi di tahun 2020 ini sudah cukup canggih ya, bahwasanya para penipu-penipu ini sudah bisa menguasai teknologi ya berupa APK-APK ini. Karena di zaman saya dahulu belum ada yang namanya APK-APK kayak ini ya, masih berbasis web ya. Web yang belakangnya .com itu pun sudah bisa scam ya, apalagi yang abal-abal kayak gini. Oke, sekian saja sharing saya tentang aplikasi-aplikasi yang sangat ilegal ya di Indonesia ya. Jadi karena selain tidak terdaftar di OJK, aplikasi ini juga tidak terdaftar di Play Store ya. Buat kalian yang kehilangan uangnya dan bermain aplikasi ini, saya turut
turut bersimpati karena saya pun pernah berada di posisi kalian. Jadikanlah ini sebagai pelajaran bahwa saya di kemudian hari kita jangan teriming-imingi pengembalian uang yang sangat cepat berupa 20%, 30% itu semua tidak ada. Itu kalau kalian dapat itu pun hasil dari uang member, harus kalian ingat. Jadikanlah ini sebagai pengalaman hidup saja supaya hidup next ke depannya lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.